Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Herik Bang di channel YouTube Herik Bang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal implementasi industrial IoT dengan menggunakan Ewon Flexi 205 dan Hanet Live Panel. Jadi Ewon Flexi 205 ini memiliki 3 cara ya, kunci untuk solusi buat customernya. Pertama, dia menyediakan on demand remote connectivity. Yang kedua, dia on premise data monitoring. Yang ketiga, dia sebagai data collection for IoT application. Jadi karena posisi kita live panel adalah sebagai IoT application, maka kita butuh Flexi 205 kalau kita ingin melakukan satu proses yang disebut dengan remote. Nah, Ewon Flash ini juga Internet Gateway to monitor and collect data. Dengan menggunakan MQTT adapter, kita bisa connect ke hardware panel ke MQTT broker. Jadi kita lihat nih, ini seperti ini Ewon nih. Ini kurang lebih seperti ini, dia punya Ewon di sini. Nah, ini third party application, third party IoT application, salah satunya adalah si Hanet Live Panel ini. Kita bisa lihat ya, data collection for IoT application ini. Jadi dia full send data, ini server dan sebagainya. Pokoknya keren ya. Nah, untuk itu dalam hal ini kita arsitekturnya seperti ini ya. Jadi ada factory floor dimana si Ewon ini ya, Ewon Flexi 205 ini dia connect ke mesin gitu ya. Lalu dia bisa langsung direct connection ke tempat lain. Misalnya dalam hal ini ke Hanet Live Panel dengan menggunakan MQTT. Atau bisa juga langsung ke broker ya. Dan dia pakai VPN nih, disebut di sini dia pakai VPN, artinya kita bisa connect-nya lebih aman ya, karena kan pakai VPN. Itu VPN, bisa pakai VPN. Oke. Nah, dalam aplikasi ini kita arsitekturnya seperti ini ya. Jadi ada gas meter station. Gas meter station ini ada parameter nilai sensor yang dibaca oleh control web. Nah, Ewon Flexi 205 ini dia mempooling data yang dari control web lalu dipublish ke MQTT broker. Setelah itu remote monitoring kita gunakan Hanet Live Panel. Jadi seperti inilah arsitekturnya, hampir sama ya. Jadi direct connection, cuman di sini bedanya saya gunakan MQTT broker. Nah, supaya kita bisa menjadikan Flexi ini sebagai aplikasi yang ini ya, data collection for IoT application, maka si ini harus di coding dulu nih. Jadi to possible ini kita codingnya juga gampang, ada codingnya di basic ID ini kan. Nah, codingannya seperti ini ya, dia open state param dan dia juga mempublish datanya dalam satu paket ya. Jadi satu kali send terdiri dari banyak topik, tag name, value, time. Seperti ini baru publish. Jadi dia membuat, jadi satu paket data ini yang ada di gas meter nih, pressure, temperatur, differential pressure, flow rate-nya, energinya, semua di satu paketin sama si Flexi ini, lalu dikirim ke MQTT broker. Tapi untuk itu kita harus coding dulu ya di sini. Dan codingannya ada, bisa lihat di contohnya. Di sini kita buka. Nah, outputnya kalau kita pakai MQTT akan seperti ini. Jadi dia ngumpul semua nih. Tag pressure 1, tag temperatur 2, tag differential value pressure, flow rate, energi, contohnya seperti ini ya. Jadi ngirimnya satu bundle gitu ya, dengan lengkap dengan jamnya ya. Jadi cepat. Jadi, nah, message yang kita dapetin itu
lewat live panel akan di save ke data payload. Jadi kita save data payloadnya ke sebuah variabel, dalam hal ini map, lalu kita parsing. Jadi data yang bentuknya begini banyak kita parsing dan kita pindahkan ke variabel namanya mjson. Jadi kita copy ke mjson supaya hasil, jadi diparsing ke nama variabel mjson gitu ya. Nah, variabel mjson itu nanti kemudian dijadikan tag. Jadi ada 3 langkah ya. Jadi pertama-tama kita subscribe, datanya kita taruh di map, lalu diparsing, biasanya diparsing menjadi tag gitu ya, kemudian baru dipanggil satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya nih. Kalau nggak ini kayak gini, jadi hasilnya bentuknya kayak table, jadi dalam bentuk table. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini datanya yang dari mqdb.1, kita bisa lihat bentuknya satu paket. Jadi satu paket ini kemudian baru diparsing ke JSON, baru kita bisa tampilkan. Ini kita bisa lihat nih. Pertama-tama yang kita bisa ini adalah di sini ya. Jadi kita subscribe dari sini ya. Subscribe datanya. Nah, ini seperti ini datanya. Oke. Nah, topik ini, topik yang dikirim oleh si seleksi ini dimasukin ke map. Jadi masih bentuknya masih dalam bentuk raw data ya. Nah, disinilah kita mjson ini tugasnya adalah untuk parsing dengan yang formula ekspresinya adalah ini, @count. Jadi kita menggunakan @count. Formula expression for JSON parsing data JSON. Itu cuman gini ya. Jadi count terus nama variabel data source-nya. Jadi cukup ini disambung @count. Nah, kalau udah dipassing ini berarti kita tinggal manggil tag-tagnya itu, tinggal ngurutin ya sesuai dengan tabel yang di sini nih. Jadi 1, 2, 3. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 nih. 1, ini 2 tuh, 3, 4, 5. Nah, ini sambil tanggal ke 1 lagi. Cara manggilnya mengikuti seperti ini ya. Untuk tagnya tinggal nama variabel yang tadi, terus 002, 001 untuk row-nya dan kolomnya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal dapetin data seperti ini. Tracer, Empater, dan storage. Nah, seperti ini. Jadi data yang formatnya mentah ini, raw data, diparsing dulu dengan nama mjson, baru kita tinggal panggil dia punya addressnya, yaitu dengan cara memanggil nama variabel dan row dan kolomnya. Jadi karena data yang dihasilkan bentuknya seperti ini dalam satu kiriman. Nah, setelah itu kita bisa bikin ke Hannett Live Panelnya seperti ini. Ya, data yang dikirim oleh Ewan ini 1 detik sekali ya. Oke, saya rasa terima kasih. Jadi IoT implementasi
industrial IoT implementasi dengan menggunakan A1 Flexi 205 tuh sangat memungkinkan ya, karena A1 sendiri menyediakan 3 solusi. Pertama, on demand remote connectivity, on premise data monitoring, atau data collection for IoT application. Jadi kalau kasus yang ini namanya IoT application ya. Jadi kita bikin sendiri sebuah aplikasi dengan menggunakan MQTT sebagai brokernya. Nah, salah satu kelebihan ini, dia MQTT-nya itu bisa langsung bablas ke live panel sebetulnya. Karena live panel kan MQTT broker ya. Karena dia pakai VPN, jadi dia menggunakan VPN ya. VPN, dia bisa VPN langsung bablas ke third party IoT application seperti ini. Terus untuk kasus ini kita seperti ini ya, jadi gas meter di sini ada control web, si A1 dengan menggunakan Modbus pooling data ke control web, lalu di upload atau di publish datanya ke MQTT broker, lalu supaya bisa di remote monitoring via network panel gitu. Nah, supaya bisa MQTT berarti kita harus setting dulu nih biar connect MQTT. Kita harus coding basic idenya seperti ini ya. Jadi kita setting MQTT open sebagainya, dan ini topik-topiknya, value tag-tagnya gitu ya, sehingga hasilnya seperti ini nih, tag, pressure, value gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya kayak tabel ya, ini ya, tabel JSON table ya. Nah, ini JSON table. Nah, supaya kita bisa JSON table maka langkahnya ada 3. Pertama, kita substrate datanya, lalu data itu kita masukkan sebagai variable MAP, kemudian baru kita parsing ke dalam sebuah variabel namanya mjson, lalu dari mjson itu kita bikin tag seperti itu. Kita contohin ya. Nah, ini jadi pertama-tama kita connect dulu ke MQTT client, lalu topiknya kita panggil, terus kita dapat data ya kan. Nah, data ini disimpan ke dalam sebuah variabel yang namanya MAP. Nah, dari MAP ini kemudian kita parsing. Cara parsingnya dengan cara seperti ini. Jadi kita panggil add-keong ini, baru nama variabelnya. Jadi variabel yang ada di mjson ini, yang ada di MAP ini dipindahkan mjson dalam format sudah dalam bentuk parsing ya, sehingga kita tinggal panggil aja. Untuk pressure tinggal pressure, temperatur. Cuman pastinya kita dengan menggunakan kolom dan row kolom. Jadi kalau di sini ini row 1, kolom 1, yang ini kan 1 2, berarti kalau value 002, 001, 002, 002, 002. Ini 003, 002, 004, 002, seperti itu ya. 005, 002. Nah, kalau kita memanggil time 005, 003. Seperti ini. Nah, gitu. Maka kalau kita jalankan seperti ini, jadi data yang didapatkan dari A1 ini 1 detik sekali ya, cukup lah ya untuk monitor 1 detik sekali ya. Nah, kita bisa lihat secara remote nih apa yang terjadi di site. Jadi apa yang terjadi di site ini kita bisa lihat dengan menggunakan MQTT dengan durasi 1 detik sekali data dipublish, sehingga kita bisa lihat secara remote seperti ini, dimana data yang ditampilkan 1 detik sedetik sekali, seperti itu ya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.